Selamat pagi, senang sekali bisa berjumpa kembali di ibadah Bahasa Indonesia ICA. Dan khusus pada hari ini adalah bahwa setelah sekian lama kita ibadah online ICA, baik yang ada di West dan di East, telah mengadakan ibadah onsite. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara juga bisa datang ke ICA untuk bisa mengikuti beribadah bersama-sama dengan kami. Dan juga bagi para orang tua yang memiliki anak untuk diikutkan di ICA Kids bisa melihat materi yang ada di link di bawah ini. Dan saat ini kita berada di dalam seri kitab Wahyu yang dimulai pada minggu yang lalu. Dan bagi sebagian orang untuk sangat sulit untuk mengerti mengenai ketika membaca kitab Wahyu ini. Disebabkan karena kitab Wahyu ini memiliki 3 macam literatur. Yaitu yang pertama, bahwa kitab Wahyu ini berbicara mengenai nubuatan atau profetik. Yang bicara mengenai hal-hal untuk masa depan. Yang dimana itu berasal daripada kuasa Roh Kudus. Dan tujuannya nubuatan ini adalah untuk membawa orang-orang mengalami pertobatan dan kesiapan untuk menyambut Sang Raja yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, dari kitab Wahyu ini adalah kitab apokaliptik, yaitu berbicara mengenai kesudahan akan akhir zaman yang digambarkan melalui simbol-simbol angka, yang dimana pada zaman itu seseorang yang menyampaikan mengenai sebuah berita dengan gambar, dengan simbol, dengan angka, itu dianggap sebagai orang yang berhikmat, yang lebih bijak dibandingkan dengan orang yang hanya menyampaikan dengan kabar dengan bahasa yang sederhana. Dan yang ketiga jelas bahwa kitab Wahyu ini adalah sebuah surat karena di situ jelas ada nama penulis surat itu dan kepada siapa surat ini ditujukan. Kita baca di Wahyu 1 yang pasal keempat dikatakan bahwa dari Yohanes kepada ke-7 jemaat di Asia Kecil. Jadi jelas bahwa ini adalah sebuah surat. Nah, pada minggu yang lalu Pastor Anthony berbicara mengenai pertanyaan kepada 7 gereja. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tentunya sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu juga berbicara mengenai apa yang juga harus kita lakukan pada zaman ini. Tapi tetap relevannya adalah bahwa pertanyaan itu memiliki sebuah dasar yang sama, yaitu bagaimana gereja Tuhan itu tetap memiliki komitmen untuk melakukan misi yang Tuhan berikan meskipun dalam keadaan yang sulit. Nah, kita pun juga saat ini juga dihadapkan kepada misi Tuhan di dalam hidup dunia kita sehari-hari yang dimana dengan segala macam problemnya dan mengalami kesulitan, tetapi kita tetap harus memiliki sebuah pegangan yang sama, komitmen untuk menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tentunya kitab Wahyu ini berbicara mengenai misi Tuhan yang dimana Tuhan meminta gerejanya, yaitu saudara dan saya, untuk bertindak, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab kedatangannya sudah dekat. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan kita pada minggu ini, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi untuk hari ini oleh kasih karunia-Mu, bahwa kami boleh beribadah secara langsung. Setelah sekian lama Tuhan kami berada di rumah mengikuti ibadah online, itu semua adalah karena kasih karunia-Mu. Dan kami percaya bahwa apa yang Kau sudah pimpin dan apa yang Kau sudah taruh di dalam hati setiap kami, bahwa Kau Tuhan berkati setiap kami. Dan khususnya pada pagi hari ini Tuhan, bahwa firman-Mu yang disampaikan kiranya itu dapat diterima oleh setiap telinga yang mendengar dengan rasa hati yang haus, agar firman-Mu ini bisa menetap, tinggal, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan semuanya itu adalah nanti membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini kita akan berbicara, kita akan membaca dari kitab Wahyu pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku melihat, aku ini adalah Yohanes, di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan yang semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ini adalah sebuah gambaran di dalam tahta Allah yang dimana ada meterai, gulungan kitab yang dimeterai, yang pada saat itu tidak ada seorang pun yang layak, yang dianggap layak untuk membuka meterai tersebut. Nah, pada zaman dahulu, bila saudara juga mengetahui, ketika seseorang telah menuliskan sebuah surat atau dokumen yang penting, maka surat itu akan disegel dengan lelehan lilin yang panas, dilelehkan ke kertas atau dokumen itu, dan sambil menunggu agak kering, kemudian seseorang itu akan mengambil cap, biasanya itu adalah berupa cincin, dia akan tekan ke atas lilin yang sedang mendingin itu, dan di situ akan terdapat sebuah simbol yang menjadi tanda bahwa dokumen itu adalah
milik daripada yang memberikan meterai itu. Dan artinya juga bahwa yang berhak untuk membuka itu, meterai itu adalah pemiliknya. Dan dikatakan juga bahwa ketika berada di dalam sebuah di hadapan tata Allah itu hanya pribadi yang bernama anak domba Allah yang layak untuk membuka gulungan kitab yang dimeteraikan oleh 7 meterai. Dikatakan tadi di ayat yang ke-9 itu bahwa engkau layak menerima gulungan itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli bagi mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Artinya bahwa apa yang ada di dalam gulungan kitab itu yang telah dimeteraikan, itu dapat dibuka meterainya karena sudah ditebus dengan darah anak domba. Artinya bahwa ada penebusan yang terjadi. Bahwa kita tahu bahwa selain berbicara mengenai masa yang akan datang, bahwa apa yang ada di dalam kitab Wahyu juga apa yang telah terjadi berkaitan dengan apa yang ada di dalam perjanjian lama. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama, ada 3 macam penebusan yang terjadi. Yaitu yang pertama adalah ketika seseorang itu menjual dirinya sebagai hamba terhadap orang lain. Nah, menjual dirinya itu bisa karena dia terlilit hutang, atau karena dia tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri atau alasan lain. Maka orang tersebut dapat ditebus dengan membayar hutangnya oleh saudara terdekatnya. Dan itu dinamakan adalah sebuah penebusan hamba. Saudara bisa membacanya di kitab Imamat pasal yang ke-25. Itu adalah bicara penebusan yang pertama. Penebusan yang kedua adalah seorang wanita janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya, dapat dinikahi oleh saudara dekatnya dengan membayar sejumlah tebusan bila tidak ada lagi saudara kandung pria dari mendiang suaminya. Dan itu adalah dinamakan penebusan mempelai. Dan saudara bisa mendapatkan kisah penebusan ini yaitu di dalam kitab Rut, yaitu ketika Rut ditebus oleh Boas. Gitu ya. Dan yang terakhir, yang juga tercatat di dalam perjanjian lama, yaitu ketika seseorang yang kehilangan tanahnya. Yaitu mungkin karena jatuh miskin atau hingga dia digadaikan, itu ya, bisa ditebus oleh saudara dekatnya. Dan ini juga dinamakan oleh penebusan tanah atau bumi. Dan juga saudara bisa membacanya di Imamat pasal yang ke-25. Ketiga penebusan ini harus dilakukan oleh Kristus Yesus karena terutama dari penebusan tanah atau bumi. Karena sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka kuasa yang Allah berikan kepada Adam, yaitu untuk menguasai bumi dan isinya, itu diserahkan dan menjadi milik daripada si jahat. Dan ada beberapa ayat yang menggambarkan bahwa dunia ini yang sebelum telah berpindah menjadi milik si jahat. Kita baca di Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Yaitu kisah ketika Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis di padang gurun. Ayat 8 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jelas di sini bahwa si iblis itu berani berbicara di hadapan Tuhan Yesus bahwa segala kekayaan kerajaan yang ada di muka bumi itu adalah miliknya. Dia tahu bahwa semuanya itu adalah ada di dalam tangannya akibat dosa daripada si Adam. Dan ayat yang selanjutnya
Yaitu dikatakan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Semua tingkatan ini menunjukkan adanya sebuah kuasa yang dimiliki oleh roh-roh jahat ini, si iblis ini. Artinya bahwa dunia ini telah dikuasai dan dimiliki oleh si jahat. Maka diperlukan adanya upaya penebusan oleh dunia ini, bumi ini, oleh anak domba. Dan penebusan ini untuk mempersiapkan kedatangannya kembali. Untuk apa saudara? Agar semua orang tebusan yang telah ditebus akan dibuat menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Yaitu gerejanya yang telah ditebus, yaitu saudara dan saya. Itu akan dijadikan satu di dalam suatu kerajaan, yaitu berisi dari imam-imam yang melayani Allah yang maha tinggi. Dan juga nantinya bersama Sang Raja, yaitu Yesus Kristus, kita akan memerintah juga sebagai Raja di bumi. Itu tadi di ayat 10 yang tadi kita baca di Wahyu pasal yang ke-5. Artinya itu memiliki sebuah tujuan mengenai sebuah penebusan mengenai dunia ini atau bumi yang dilakukan oleh anak domba yaitu Tuhan Yesus. Dan semuanya ini akan didahului dengan tanda adanya pengangkatan akan gerejanya. Namun mengenai kapan waktu pengangkatan gerejanya itu tidak ada seorang pun yang tahu. Sebab dikatakan Tuhan Yesus mengatakan sendiri kepada para muridnya di Matius 24 bahwa tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, artinya bahwa tidak perlu kita pada saat ini untuk sibuk untuk mencari tahu kapan akan kedatangan Tuhan kembali. Yang kita perlu tahu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tadi saya katakan di awal bahwa kitab Wahyu ini bicara mengenai komitmen untuk kita menjalankan misi yang Tuhan berikan. Artinya bahwa kita tetap setia, kita tetap fokus mengenai apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah ditebus olehnya. Itu yang harus kita lakukan dengan hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan orang lain yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak. Bagaimana kita bisa menjadi berkat orang lain, menyalurkan kasih bagi orang lain. Dan itu harus dilakukan hari demi hari. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan waktunya, bisa sewaktu-waktu Tuhan itu datang apabila menurut waktunya itu sudah genap. Tetapi sebelum kedatangannya, Tuhan juga mengatakan bahwa akan ada masa kesengsaraan yang besar. Yaitu ketika kita baca di Matius pasal yang ke-24, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku.
Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali untuk mengangkat gerejanya akan terjadi masa kesengsaraan yang besar. Dan di situ dikatakan bahwa kita harus sebagai orang percaya harus hidup waspada dan berjaga-jaga, live ready. Bahwa untuk kita tidak mudah disesatkan. Kita tahu bahwa kita hidup di dalam dunia teknologi yang begitu luar biasa. Semua informasi begitu mudah kita bisa terima dalam hitungan detik di gadget kita dari seluruh dunia. Dan informasi itu bisa informasi yang baik maupun yang tidak baik. Dan apabila kita tidak berjaga-jaga dan waspada, kita akan mudah untuk disesatkan untuk mengikuti apa yang menjadi nilai-nilai dunia yang kita anggap itu adalah sebuah hal yang wajar, sebuah hal yang benar. Dan kita akan berkompromi dengan hal-hal yang seperti itu. Dan yang kedua dikatakan bahwa kita harus hidup waspada, kita harus live ready. Agar supaya kasih Allah di dalam kita tidak menjadi dingin. Bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa wax cold, yaitu lilin yang dulunya panas sekarang menjadi dingin. Dengan artian bahwa dulu kita ini berapi-api mengasihi Tuhan, kita begitu bersemangat untuk kita melayani Tuhan. Tetapi lama-kelamaan bahwa kasih itu lama-lama menjadi padam dan dingin. Nah, itu diakibatkan karena fokus daripada hidup kita tidak lagi kepada Tuhan, melainkan fokus kepada kepentingan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah untuk kita diminta hidup waspada dan berjaga-jaga. Ada supaya kita dapat bertahan dalam kesulitan dan penderitaan sampai akhir dengan selamat. Dan itulah yang memberikan sebuah harapan bahwa kedatangannya itu akan membawa setiap orang yang tetap bertahan untuk dapat akhirnya bersama-sama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Yaitu melalui pengangkatan gerejanya, yaitu saudara dan saya yang akan diangkat oleh Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Dan mengenai pengangkatan itu, Rasul Paulus pun juga menggambarkannya kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan seperti ini, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Rupanya jemaat di Tesalonika pada waktu itu mengalami sebuah pertanyaan yang besar di dalam diri mereka. Bagaimana nasib dengan orang-orang percaya yang sudah meninggal? Apakah mereka juga nantinya dapat diselamatkan? Dan itu mereka tanyakan kepada Rasul Paulus dan Rasul Paulus memberikan jawaban seperti ini.
bahwa ketika pada waktunya Tuhan datang, ketika tanda itu diberi yaitu bunyi sangkakala, maka orang-orang yang percaya, orang-orang yang kudus, orang-orang yang telah ditebus, mereka akan bangkit terlebih dahulu. Dan bersama-sama dengan orang yang percaya, yang hidup pada waktu itu, mereka semuanya akan diangkat ke atas menyongsong Tuhan di awan. Dan selanjutnya akan tinggal bersama dengan Tuhan di surga untuk selama-lamanya. Ini adalah sebuah gambaran yang sangat jelas bagaimana kelak kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kepada setiap orang yang percaya, kepada gerejanya yang ia kasihi, untuk dia angkat, untuk dia bawa, untuk bersama-sama dengan dia, untuk selama-lamanya. Dan juga kepada jemaat Korintus, Paulus juga memberikan sebuah penyingkapan mengenai rahasia Tuhan, mengenai pengangkatan orang percaya ini. Dikatakan seperti ini, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Di sini kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran yang lebih lengkap dibanding ia sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Yaitu ketika bunyi sangkakala itu berbunyi, maka orang-orang kudus yang sudah mati akan dibangkitkan, tetapi dengan tubuh kemuliaan. Begitu juga dengan orang-orang kudus yang hidup pada waktu itu, maka tubuh yang fana ini akan digantikan dengan tubuh kemuliaan yang tidak akan pernah bisa layu, yang tidak akan pernah bisa tua. Menjadi tubuh yang Tuhan berikan kepada orang-orang tebusannya. Dan ketika itu terjadi, maka penebusan yang Tuhan lakukan atas dunia ini sudah selesai. Bahwa nantinya dunia yang telah ditebus ini oleh darahnya, maka itu akan diperbarui dengan dipimpin, diperintah oleh orang-orang, oleh gerejanya bersama dengan dia untuk memerintah di bumi ini. Oleh karena itu, bahwa kita boleh dan percaya serta berharap bahwa hal ini pasti akan terjadi. Sebab pribadi penebus yaitu Yesus Kristus adalah pribadi yang memiliki adalah kesempurnaan dan tidak bercela. Sebuah pribadi yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tidak terukur. Sebuah pribadi adalah yang maha tahu dan sumber hikmat. Tidak ada seorang pun manusia di bumi ini yang dapat memiliki ketiga hal itu selain daripada Tuhan Yesus. Dan kita boleh bersyukur bahwa apa yang telah dilakukannya di atas kayu salib itu adalah buat kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. Untuk juga membawa banyak orang-orang yang lain yang belum mengenal dia. Melalui daripada hidup kita yang telah ditebus ini. Untuk dapat memberikan sebuah kabar baik. Yaitu mengenai kabar keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Agar mereka pun juga dapat mengalami hal yang sama dengan kita. Yaitu mereka mengalami pengangkatan untuk hidup selama-lamanya dengan Tuhan.
pada saat ini kita akan sebentar lagi melakukan komuni, yang dimana di situ adalah mengenai bagaimana Tuhan Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya sebagai korban tebusan bagi setiap manusia. Agar setiap orang yang percaya boleh dibenarkan, boleh diampuni dosanya, dan boleh diangkat menjadi anaknya yang kelak akan hidup bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Dan saat ini melalui firman-Nya yang kita dengar, Tuhan menghendaki pada saat kita menunggu kedatangannya kembali, hendaklah kita selalu hidup waspada dan berjaga-jaga. Live ready untuk kita bisa menyatakan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk kita tetap memiliki komitmen mengenai apa yang telah, misi Tuhan yang telah berikan kepada kita. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal, bukan hanya duduk untuk menghangatkan kursi gereja. Untuk kita hanya menunggu secara santai, menunggu kedatangannya kembali atau waktunya kita tiba kelak untuk dipanggil Tuhan tanpa melakukan apapun. Bukan, saudara. Kita memiliki sebuah misi yang Tuhan berikan. Dan itu kita harus lakukan. Kehidupan kita di dunia yang sangat pendek ini, itulah yang Tuhan berikan untuk kita dapat menjalankan mengenai misi yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita memiliki semua panggilan berbeda-beda sesuai karunia yang Tuhan berikan. Tetapi kita semuanya memiliki hal yang sama, yaitu mengenai kita diberi tugas yang sama oleh pemberi tugas yang mulia, yaitu Kristus Yesus. Dan itu diberikan sejak kita ada di dalam Dia. Sejak darahnya dicurahkan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Kita memiliki tugas yang sama. Sambil menunggu kedatangannya, sambil kita mengarahkan harapan kita, sukacita kita, iman percaya kita mengenai kedatangannya kembali. Mari saudara, saya minta saudara mempersiapkan roti dan juga anggur di hadapan saudara untuk kita bersama-sama menerima tubuh dan darahnya dengan hati ucapan syukur mengenai atas apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima tubuh Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Satu hal yang pasti, yaitu bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali dan menyelesaikan apa yang Dia telah menyelesaikan, apa yang Ia kerjakan, dan meminta kita semua yang percaya kepadanya akan hidup bersama dengannya, memerintah bersama dengannya untuk selama-lamanya. Saya akan berdoa untuk sebelum mengakhiri daripada ibadah kita pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa Surgawi, bahwa melalui karya putra-Mu penebusan, putra-Mu anak domba Allah di atas kayu salib, itu adalah sesuatu yang
anugerah yang luar biasa, yang terbesar, yang terindah yang telah dilakukannya bagi kami semua. Agar kami pun juga Tuhan, untuk kami memiliki sebuah misi yang Kau berikan untuk kami bisa menjangkau orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau, untuk memberitakan mengenai Putra-Mu Kristus Yesus, untuk mereka juga boleh percaya, untuk mereka juga boleh diselamatkan. Dan kami mengucap syukur pula bahwa melalui firman-Mu ini kami mengetahui bahwa kedatangan-Mu itu pasti akan terjadi. Dan kedatangan-Mu kembali itu yang akan mengangkat gereja-Mu untuk kami bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu, untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami dapat menghadapi hari-hari di depan kami, mengenai kesulitan yang akan kami hadapi. Kami percaya bahwa kami tidak sendirian, tetapi kami bersama dengan Engkau, Tuhan kami yang Maha Kuasa, yaitu Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan saudara bisa mengangkat kedua tangan saudara. Saya akan berdoa berkat bagi saudara. Saat ini setelah saudara semuanya telah menerima kebenaran firman Tuhan, bahwa firman itu akan tetap tinggal selamanya di dalam hati saudara. Dan firman itu akan bertumbuh dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahwa firman itu akan berbuah. Firman itu akan membawa saudara untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, yang memberikan kekuatan di dalam hidup saudara, untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Dan dalam penyertaan Roh Kudus menyertai saudara, mulai hari ini sampai kedatangannya kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian setelah mengikuti ibadah ICA ini, dan sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda telah memilih untuk beribadah bersama kami hari ini. Bila Anda merasa diberkati, Anda juga bisa mengirim tautan ibadah online ini ke teman atau keluarga yang lain. Sampai jumpa di ibadah online ICA minggu depan. Tuhan memberkati. ICA telah membuka kembali ibadah tatap muka baik di ICA East dan ICA West. Ibadah bahasa Indonesia pada jam 8 pagi, ibadah bahasa Inggris pada jam 10 pagi. Ibadah online tetap dilaksanakan di jam yang sama. Beritahu keluarga dan teman Anda. Kunjungi sosial media ICA untuk informasi selengkapnya. Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih gambar menu Church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA, juga bisa berinteraksi dengan jemaat yang lainnya. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, kami mengajak Anda untuk mencobanya sekarang. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga.